Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berbagi kisah misteri sebuah perkampungan di Indonesia yang diajab Allah karena ayah menjinahi anaknya sendiri. Kampung tersebut kini menjadi danau yang penuh misteri. Danau Tulireh namanya adalah salah satu dari banyak permata alam yang tersembunyi di Provinsi Maluku Utara, terletak di kota Ternate. Keindahan alamnya membuatnya menjadi daya tarik bagi wisatawan. Namun, selain keindahan fisiknya, danau ini juga terkenal dengan kisah misterinya yang melekat dalam sejarah dan budaya setempat. Danau Tulireh terbagi menjadi dua bagian, yaitu Danau Tulireh Besar dan Danau Tulireh Kecil, dikelilingi oleh tebing-tebing curam yang menjulang setinggi 60-80 meter. Danau ini mencakup daerah tangkapan air seluas 244,2 hektar dengan iklim basah yang menciptakan ekosistemnya yang unik. Namun, karakteristik unik Danau Tulireh membuatnya kurang ramah bagi biota ikan. Tingginya kandungan sulfida dan lingkungannya yang terisolasi menciptakan tantangan bagi kehidupan akuatik di dalamnya. Danau Tulireh juga dikenal dengan sejumlah kisah misteri yang menarik. Salah satu yang paling terkenal adalah cerita tentang siluman buaya yang mendiami danau ini. Meskipun iklim basah dan kehadiran buayanya adalah hal biasa di daerah ini, masyarakat setempat percaya bahwa ada buaya khusus yang mendiami danau ini. Menurut cerita yang diabadikan dalam sastra lisan Ternate, buaya tersebut memiliki panjang sekitar 5 meter dan dikenal memiliki ikatan merah pada lehernya. Lebih menarik lagi, buaya ini diyakini dapat berkomunikasi dengan manusia. Wisatawan yang ingin melihatnya harus didampingi oleh seorang pawang buaya yang ahli. Pawang ini memiliki cerita khusus untuk memanggil buaya tersebut dengan memberi telur dan ikan. Jika wisatawan beruntung dan melihat buaya dengan ikatan merah di lehernya, itu dipercayai sebagai pertanda bahwa mereka dapat berbicara dengan buaya itu. Namun, rahasia komunikasi dengan buaya tersebut hanya diketahui oleh pawang tersebut. Selain cerita tentang siluman buaya, ada juga keyakinan lain di kalangan masyarakat setempat. Mereka meyakini bahwa Danau Tulireh juga didiami oleh buaya putih yang panjangnya mencapai sekitar 10 meter dan jumlahnya mencapai ratusan. Buaya putih ini diyakini sebagai penjaga danau dan seringkali menampakkan diri bagi masyarakat setempat dan beberapa pengunjung yang beruntung. Namun, buaya putih ini tidak dapat dilihat oleh semua orang. Konon, mereka hanya menampakkan diri kepada individu yang memiliki hati yang bersih dan niat yang baik. Ini menciptakan serangkaian larangan bagi pengunjung Danau Tulireh. Mereka dilarang untuk mandi, berendam, berenang, atau bahkan memancing di danau ini. Masyarakat setempat meyakini bahwa siapapun yang mencoba mengganggu danau ini akan menjadi mangsa buaya putih yang menjaga keberlangsungan danau ini. Namun, cerita-cerita misteri ini hanyalah salah satu aspek dari kekayaan budaya Danau Tulireh. Di balik pesonanya yang memanjakan mata, danau ini juga menyimpan legenda asal-usul yang penuh dengan cerita pilu. Danau Tulireh juga dikenal sebagai Tulireh Gamcaha atau Tulireh Kampung Tenggelam. Menurut legenda yang beredar, cerita ini berasal dari kutukan Tuhan terhadap kampung Tulireh yang dulunya adalah sebuah pemukiman yang aman dan sentosa seperti kampung-kampung lain di Kesultanan Ternate pada masa itu. Masyarakat kampung Tulireh sangat menghormati leluhur-leluhur mereka. Mereka secara rutin membuat persembahan sebagai tanda syukur kepada Pencipta yang melindungi mereka dari mara bahaya. Suatu hari, mereka kembali melakukan persembahan dengan segala hiasan dan kegembiraan. Upacara itu penuh dengan warna dan semarak. Masyarakat mengenakan pakaian berwarna-warni, gong dan tifa mengiringi para penari, dan tuak serta arak
mengalir begitu deras. Di bawah pengaruh minuman tersebut, beberapa di antara mereka bahkan kehilangan kendali. Mereka telah diperingatkan agar tidak melakukan pelanggaran atau perbuatan yang dilarang selama upacara, sebab itu dapat membuat Sang Pencipta marah. Sayangnya, nasib buruk tak bisa dihindari. Saat upacara berlangsung meriah, kepala kampung yang juga ayah dari seorang anak perempuan yang sangat cantik hilang kendali akibat pengaruh tuak dan arak yang memabukkan. Dia pun menduri anak gadisnya sendiri yang terkenal paling cantik di antara semua wanita di kampung tersebut. Tindakan yang sangat salah kepada anak kandungnya itu memicu kemurkaan Sang Pencipta. Pada malam itu, ketika banyak yang tertidur pulas, seorang ibu yang akan menyusui anaknya terbangun mendengar suara kokok ayam yang berulang kali berkumandang. Suara tersebut terdengar seperti kukuruyuk tolire gamjaha, yang dapat diterjemahkan sebagai kukuruyuk tolire kampungnya akan tenggelam. Suara kokok ayam ini terdengar 3 kali dan ibu itu merasa ketakutan mendengarnya. Dia segera menggendong anaknya yang masih bayi dan melarikan diri dari kampung. Tidak lama setelah itu terdengar gemuruh air dan suara benturan-benturan batu yang keras. Tanpa ampun, air mulai menggulung masuk ke dalam kampung. Sebelum mereka bisa menghindarinya, Tolire yang dulu adalah tempat tinggal mereka tenggelam dalam genangan air yang mendalam. Sementara itu, anak gadis kepala kampung berusaha menyelamatkan diri. Dia berlari ke tepi pantai, berharap bisa menemukan perahu sampan untuk melarikan diri dari malapetaka ini. Tetapi ketika dia tiba di pantai, tanah di depannya tiba-tiba pecah dan di sekelilingnya tergenang air, menciptakan tolire kecil. Tolire kecil ini sekitar 50 meter dari pantai dan memiliki kedalaman sekitar 6 sampai 7 meter. Sementara itu, kepala kampung yang terlibat dalam perbuatan yang mengerikan tersebut terkubur di danau Tolire besar. Dengan demikian, danau Tolire besar adalah penjara abadi bagi orang-orang yang berdosa yang terjebak dalam kutukan Sang Pencipta, sementara Tolire kecil adalah peninggalan anak gadis kepala kampung. Legenda asal-usul Danau Tolire mengandung pelajaran yang mendalam tentang pentingnya menjaga kehormatan, menghormati tradisi, dan menghindari tindakan-tindakan yang dapat memicu kemurkaan Tuhan. Seiring waktu, cerita ini menjadi bagian integral dari warisan budaya Maluku Utara dan terus diceritakan dari generasi ke generasi. Danau Tolire tetap menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang mengagumi keindahan alamnya dan mempelajari sejarah dan legenda yang menyertainya. Selain pesona alamnya yang memukau, cerita-cerita misteri dan legenda asal-usulnya menambahkan dimensi yang kaya pada pengalaman mengunjungi Danau Tolire. Danau Tolire adalah tempat di mana alam dan budaya berpadu dengan indah. Dari kisah misteri tentang buaya dengan ikatan merah hingga legenda pilu tentang kampung yang tenggelam karena kutukan Tuhan. Setiap elemen dari cerita-cerita ini memberikan pemahaman lebih dalam tentang nilai-nilai dan kepercayaan yang dipegang teguh oleh masyarakat setempat. Saat Anda berdiri di tepi Danau Tolire, terpesona oleh kecantikan alamnya, mungkin Anda juga merenung tentang cerita-cerita yang telah lama menghiasi danau ini. Danau Tolire dengan semua keunikannya adalah peringatan tentang pentingnya menjaga tradisi, menghormati alam, dan selalu meresapi kebijaksanaan dalam tindakan kita. Dan itulah bagaimana Danau Tolire di tengah semua misteri dan legenda terus berdiri sebagai saksi bisu dari sejarah dan budaya yang kaya, menjaga pesonanya yang tak tergoyahkan di Maluku Utara yang indah ini. Setiap kunjungan ke Danau Tolire adalah pengalaman yang memadukan keajaiban alam dengan kekayaan budaya yang mendalam.
Ketika matahari terbenam di balik tebing-tebing curam yang mengelilingi danau, suasana menjadi magis. Suara gemericik air dan hembusan angin yang sejuk membuat Anda merasa seperti sedang berada di tempat yang sangat istimewa. Saat malam tiba, danau ini juga memiliki pesonanya sendiri. Bintang-bintang bersinar terang di langit malam, menciptakan latar belakang yang sempurna untuk cerita-cerita misteri yang telah melegenda. Setelah mendengar kisah-kisah ini, Anda mungkin merasa terhubung lebih dalam dengan Danau Tolire, merenung tentang rahasia yang mungkin tersembunyi di dalam kedalaman airnya. Pada akhirnya, Danau Tolire adalah tempat yang mengajarkan kita tentang rasa hormat terhadap alam dan nilai-nilai agama. Ia juga menunjukkan kepada kita bahwa setiap tempat memiliki cerita-cerita yang unik dan yang membentuk identitasnya. Danau Tolire adalah perpaduan antara alam dan budaya, antara pesona alamnya yang luar biasa dan cerita-cerita yang melekat dalam ingatan manusia. Ketika Anda mengunjungi tempat ini, Anda tidak hanya menjadi saksi dari keindahan alam yang menakjubkan, tetapi juga terlibat dalam perjalanan melintasi waktu, menggali kedalaman budaya yang telah ada selama berabad-abad. Anda merasakan sentuhan sejarah dan makna yang lebih dalam, dan dengan itu, Danau Tolire tetap hidup tak terlupakan dalam perasaan dan kenangan. Danau Tolire adalah peringatan akan kebijaksanaan dalam tindakan kita, tentang menjaga kehormatan dan menghindari dosa yang dapat memicu kemurkaan Tuhan. Ini adalah cerminan dari hubungan antara manusia dengan alam, di mana alam memberi kita keindahan dan melibatkan kita dalam kisah-kisah yang luar biasa. Jadi, ketika Anda berdiri di tepi Danau Tolire, nikmatilah keindahannya yang tak terlupakan dan resapi pesan yang dibawanya. Danau ini adalah warisan yang berharga, di mana misteri dan legenda bertemu dengan keindahan alam yang menggetarkan hati. Dan dengan setiap kunjungan, Anda berbagi dalam kisah yang tak pernah pudar di sebuah tempat yang dikenal sebagai Danau Tolire di Maluku Utara yang indah. Demikianlah kisah Danau Tolire yang mempesona dan penuh makna. Danau ini terus menjadi tempat yang merangsang imajinasi dan menawarkan pengalaman yang mendalam bagi siapapun yang memutuskan untuk menjelajahinya. Dan setiap gelombang air danau ini, setiap bayangan tebing curam, dan setiap sorot bintang di langit malam adalah saksi dari sejarah yang unik dan budaya yang berharga. Danau Tolire akan selalu menjadi harta karun alam dan warisan budaya yang tidak tergantikan di Maluku Utara yang memukau ini. Demikian, semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.